Halo guys, welcome to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Hari ini saya senang sekali ya karena YouTube saya kembali dimonetisasi karena 3 bulan sebelumnya ini saya di-ban atau dibekukan karena pelanggaran copyright gitu ya. Tapi saya sabar dan alhamdulillah hari ini masih rezeki saya dan masih bisa berbagi dengan teman-teman hari ini tentang healthy and hospital information. Tapi bukan itu yang pengen saya bahas ya, itu cerita aja karena saya sudah rindu konten dan mau berbagi dengan kalian. Hari ini saya ingin membahas tentang 5 hal aturan terbaru BPJS yang belum banyak orang ketahui. Nah, jadi dalam dunia kesehatan itu, apalagi tentang BPJS itu aturannya itu guys sangat dinamis sekali ya. Jadi bisa berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasien ataupun di lapangan kayak gitu ya. Nah, jadi 5 hal ini belum banyak orang yang tahu tentang peraturan terbaru dari BPJS Kesehatan. Nah, apa saja itu? Mari simak sama-sama ya. Yang pertama, aturan pertama terbaru dari BPJS Kesehatan itu bahwa setiap seluruh anggota yang ada di KK itu wajib sekarang ikut didaftarkan sebagai kepesertaan BPJS. Nah, jadi kalau di rumah teman-teman ada 5 orang yang terdaftar di KK, ada ayah, ibu, anak, ataupun orang tua yang ikut ke KK, itu semuanya wajib harus terdaftar sebagai kepesertaan BPJS ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cepat-cepat mendaftarkan ke BPJS terdekat yang ada di rumah teman-teman atau memang jika memang segmennya itu adalah sebagai PBI, silakan lapor dengan lurah ataupun di desa teman-teman masing-masing ya, seperti itu supaya apa? Nantinya amit-amit kalau ada apa-apa bisa tercover oleh BPJS Kesehatan. Aturan yang kedua adalah bayi yang baru lahir itu juga harus terdaftar kepesertaan BPJS ya. Jadi kalau selama ini bayi baru lahir itu boleh belum didaftarkan di BPJS Kesehatan, masih ngikut ke ayah dan ibunya, tapi kalau sekarang tidak bisa. Jadi tetapi ini semuanya kalau memang lahiran di RS nanti pihak RS yang akan membantu administrasi untuk pendaftaran kepesertaan BPJS-nya. Namun kalau lahirnya di desa, di bidan desa nanti silakan lapor saja ke lurah ataupun pemerintah setempat yang ada ya, seperti itu. Jadi supaya kalau ada apa-apa itu langsung bisa ditangani dengan jaminan BPJS, karena kalau selama ini itu masih mengikut nama ibunya ya, nama ibunya. Jadi bayi nyonya, contohnya Novia ataupun Rita dan sebagainya. Kalau sekarang harus nama anak tersebut sudah ada dan harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Aturan yang ketiga yaitu tunggakan bisa menghambat akses layanan ya. Nah, jadi jika teman-teman menunggak itu akan mengganggu akses layanan lainnya. Artinya apa? Jika teman-teman menunggak dan belum membayar iuran ataupun preminya sehingga dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, maka jika teman-teman nanti mau menggunakan layanannya lagi, teman-teman harus membayar seluruh tunggakan yang ada dari sebelumnya. Nah, jadi ini akan ribet sekali ya teman-teman, karena juga itu dikasih waktu 3 kali 24 jam. Maka dari itu dipersiapkan dana daruratnya untuk membayar BPJS Kesehatan sehingga bisa tercover oleh BPJS Kesehatan jika amit-amit ya, jika dirawat di rumah sakit kayak gitu. Aturan yang keempat yaitu keanggotaan akan aktif setelah 14 hari pendaftaran. Nah, jadi sekarang itu aturan-aturannya itu mempermudah, mempercepat dan efisiensi gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman mendaftar BPJS Kesehatan teman-teman ataupun keluarga teman-teman, maka aktifnya akan 14 hari setelahnya seperti itu. Nah, kalau dulu kan kalau nggak salah itu 1 bulan. Nah, jadi sangat lama ya, tapi sekarang 14 hari, 2 minggu itu sudah bisa aktif. Nah, artinya apa?
pemerintah melalui BPJS Kesehatan itu memang benar-benar memperhatikan, kesehatan kita kayak gitu. Jadi jangan, lupa untuk tetap, cepat-cepat untuk mendaftar BPJS Kesehatan dengan, sekarang itu 14 hari sudah aktif kayak gitu. Dan aturan yang terakhir, tentang BPJS Kesehatan bahwa BPJS masih validasi setelah 6 bulan di PHK. Nah jadi, kalau orang kena PHK gitu ya, sudah panik, sudah sudah gimana gitu ya, sudah pesimis, dengan hak-haknya seperti itu dari kantor. Tapi untuk aturan yang terbaru, jika teman-teman kena PHK, tapi saya doakan tidak, itu 6 bulan setelah di PHK itu masih, bisa di-cover oleh BPJS. Jadi, istilahnya nggak usah khawatir jika, belum mendapat pekerjaan, belum ada dana darurat karena masih nganggur ya, selama 6 bulan ke depan itu masih di-cover oleh BPJS. Jadi, luar biasa sekali ya, seperti itu. Nah, aturan-aturan terbaru ini, semoga teman-teman paham dan kemudian cepat mendaftarkan diri ataupun keluarganya, untuk menjadi kepesertaan BPJS. Supaya apa? Supaya tidak, bisa meng-cover biaya perawatannya seperti itu. Karena ingat biaya perawatan di rumah sakit itu lumayan mahal guys. Jadi harus kita persiapkan di jauh-jauh hari. Karena selama ini saya menemukan banyak sekali kasus, contohnya ya, istrinya udah hamil gede tapi belum didaftarkan BPJS. Ketika udah lahiran bukannya, eee bukannya saya mengecilkan, itu terkadang tidak punya uang kayak gitu. Jadi kasihan sekali kenapa, jika kita bisa mendaftarkan BPJS Kesehatan, kenapa kita harus bayar umum kan kayak gitu. Mungkin itu saja guys, thank you for watching.